Halo, selamat siang. Jumpa lagi dengan kami melalui channel Blogger Sejoli. Kali ini kita akan membahas mengenai perbedaan kata antara di Salatiga dengan di Bojonegoro. Jadi perbedaan kata ini memiliki arti yang sama. Sebagai contoh, misal duduk di Salatiga biasanya paling banyak menggunakan gogok, sedangkan di Bojonegoro menggunakan jungok. Itu kan sesuatu yang sangat berbeda. Biasanya ini masih bisa dijembatani dengan kata lungguh misalnya. Lungguh bisa dipahami di kedua daerah. Di Salatiga bisa dipahami lungguh, di Bojonegoro pun bisa. Tapi kalau jungok itu nggak banyak yang kenal. Hampir mayoritas lah di Salatiga nggak kenal jungok itu apa. Demikian juga di Bojonegoro nggak tahu gogok itu artinya apa juga nggak tahu. Nah, ini jadi masalah bahasa yang pernah kami alami, sehingga kami ketika berkomunikasi memutuskan cenderung ke tengah-tengah antara campuran bahasa Indonesia dengan campuran bahasa Jawa untuk menjembatani apa miskomunikasi yang disebabkan oleh perbedaan bahasa ini. Pada kesempatan kali ini kita mengumpulkan sedikitnya ada 25 kata, terdiri dari kata benda, kata kerja dan kata sifat yang memiliki arti sama tetapi berbeda kata. Langsung saja kita akan menyebutkan satu persatu dan membahasnya satu persatu. Langsung dimulai dari angka yang pertama. Satu, duduk. Duduk kalau di Bojonegoro menggunakan jungok. Salatiga lungguh. Dua, bakwan. Bakwan di Bojonegoro sering digunakan OT-OT. Salatiga bakwan. Tiga, jatuh. Jatuh yang sering digunakan ciblok. Kalau jatuh ini yang jatuh dari misalnya dari atas, dari pohon, bukan jatuh yang kecelakaan. Jatuh dari atas ke bawah itu pakainya ciblok. Kalau di Salatiga sama aja. Ibu. Empat, makan. Makan pakainya kebanyakan mangan. Lima, ngambek. Ngambek setahuku sih paling banyak pure. Di Salatiga masuk. Enam, air minum. Air minum, kalau air putih yang paling digunakan ya banyu putih, gitu aja langsung namanya. Kalau di Salatiga beda. Bayangkan kalau ada yang ngomong ambilkan banyu, yang ada di bayanganku ambilkan air minum, air di keran. Banyu di Salatiga itu air yang masih ada di keran. Tiduran kalau di Bojonegoro pakainya buk. Di Salatiga lekat. Delapan, berangkat. Budal, kebanyakan pakai Salatiga budal. angkat. Sembilan, jemput. Diparani ya. Di Salatiga badok. 10, Lapar, lesu sih kayak saya lenggo. Salatiga ngalih. 11, Rias, macak kayak saya itu macak. Salatiga tanda. Dulu waktu ada orang ngomong disuruh macak, ya ada di pikiranku macak apa masak. 12, kerasan. Waktu itu kerasan. Nah, kalau di bahasa Indonesia kayaknya bukan kerasan, apa ya? Betah bahasa Salatiga. Ya kerasan sih kayak saya lenggo. 13, baru saja. Lage. Gentes. 18, singkong. Menyok. Di Salatiga telo buku. 19,
berkunjung saat lebaran, Bahal. badan 20 kondangan, Kondangan sing nyumbang itu sih biasanya pakai istilah yang paling banyak buo. Ada juga yang ngaris atau arisan kan istilahnya, tapi paling banyak yang di sana itu buo. di Salatiga kalau kondangan memberikan amplop itu namanya nyumbang. Tempat tidur yang berupa kayu itu wah, kalau di Bojonegoro pakai istilah bayang. maksudnya ini tempat tidur dipan, mungkin dipan apa? Dipan ya, dipan itu istilah lainnya bayang. Kalau di Salatiga ambil. Terus 22 layang-layang, Layang istilahnya petean. layangan. 23 Lantai seingatku kalau ibu bilang lantai itu jogan. Bisa tiga judin. 24 Membongi ada yang pakai istilah melitui, itu yang paling banyak digunakan di daerahku. Tapi yang pendatang yang sudah terkontaminasi dengan bahasa yang lain, ada juga yang pakai ngabusi, ada juga yang pakai bujui. Tapi yang paling banyak tiga apa sih? Kadang ada yang ngomong guru. 25 tabrak. Kalau di Bojonegoro ada yang paling seingatku sih paling banyak pakai terak. Jadi misalnya ada anak di tengah jalan, terus ada yang jalan yang anak itu nggak minggir diterak gitu kan. Kalau istilah yang sih ada juga yang ditabrak, tapi yang paling diterak gitu. di Salatiga tabrak juga, tapi kadang ada yang ngomong tubruk. 25 kata. Ya, itu 25 kata itu kalau digunakan untuk percakapan sehari-hari kadang itu mengganggu. Jadi aku kadang nggak paham apa sih maksudnya ini. Jadi ketika itu berupa kata kerja, yang apalagi itu berupa kata perintah, itu kadang sering membingungkan. Misal ketika disuruh ikut ngobrol dengan teman-teman, misalnya kono melu gogok kono gitu kan, gogok pasti gogok gitu kan awal-awal dulu. Ternyata disuruh ikut berkumpul ngobrol-ngobrol gitu kan, duduk bersama teman-teman atau saudara, ternyata itu gitu kan. Atau ketika disuruh disuruh minum, dulu ketika awal-awal disuruh minum wedang, saya bingung wedang. Kalau di Bojonegoro istilah wedang itu kan rata-rata yang sudah dipanasi, entah itu wedang teh, wedang kopi dan lain sebagainya. Tapi kalau di Salatiga air putih biasa untuk minum itu namanya wedang. Tapi ketika saya disuruh minum wedang, saya bingung, kok nggak ada wedang sih, adanya air putih gitu kan. Nah, jadi itu membingungkan kalau kita nggak menguasai perbedaan bahasa itu. Nah, sekarang alhamdulillah perbedaan bahasa itu sudah lumayan teratasi lah. Kita bisa menciptakan bahasa pertengahan. Jadi kita aku sendiri nggak melupakan 100% bahasa asal, dan Widi sendiri juga nggak melupakan bahasa asalnya. Kita masih bisa berkolaborasi dengan bahasa yang sama. Tapi kalau terpaksa nggak paham, biasanya kita menjembatani pakai bahasa Indonesia, kan? Dia Kevin yang jadi korban itu kan, Kevin kadang kesulitan. Ini mau menggunakan bahasa yang mana? Bahasa Indonesia, bahasa asalku, atau bahasa yang kan? Kadang itu yang jadi kerepotan. Tapi ya nggak masalah lah. Seiring berjalannya waktu kita nanti akan juga menemukan
chemistry yang pas untuk merumuskan bahasa yang benar. Cukup sekian pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan yang lain.